Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Amalia di Lebih Cerdas. Untuk video kali ini kita akan melanjutkan mengenai latihan soal literasi asam basa. Latihan soal nomor 31. H2O plus H plus menjadi H3O plus. BOH3 plus H2O menjadi BOH4 min plus H plus. NH4 plus CH3COO min menjadi NH3 plus CH3COOH. Berdasarkan reaksi tersebut, senyawa yang berperan sebagai basa Lewis adalah, kita kenal dulu basa Lewis, yaitu pemberi pasangan elektron bebas, yang mana contoh basa Lewis yaitu ion halida, NH3, OH-, H2O, senyawa yang mengandung unsur O, N atau S, senyawa golongan ether, senyawa golongan keton, dan COO. Maka yang paling tepat jawabannya adalah yang C, H2O dan CH3COO min. Next. Latihan soal nomor 32. Suatu larutan basa lemah LOH 0,25 molar. Diukur pH-nya menggunakan pH meter. Hasilnya, larutan tersebut mempunyai pH sama dengan 11. Nilai Kb larutan LOH adalah, karena diketahui pH-nya adalah 11, maka kita dapat menghitung nilai pOH-nya, yang mana pOH yaitu 14 minus pH. Maka 14 minus 11 sama dengan 3. Jadi ketika memperoleh nilai pOH-nya, maka dapat menentukan konsentrasi OH-nya, yaitu sebesar 10 pangkat minus 3 molar. Kemudian untuk nilai Kb itu sendiri yaitu konsentrasi OH min kuadrat dibagi konsentrasi LOH-nya. Nah, kemudian didapatkanlah 10 pangkat minus 3 kuadrat dibagi 0,25 sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 6. Latihan soal nomor 33. Dalam 125 ml larutan asam hidrozoat atau HN3 terdapat 9,5 dikali 10 pangkat minus 4 molar ion H+. Ingat ya, ini konsentrasi ion H+. Jika diketahui KaHN3-nya sama dengan 1,9 dikali 10 pangkat minus 5, massa hidrozoat yang terdapat dalam larutan tersebut sebanyak berapa jika untuk AR-nya itu H sama dengan 1 gram per mol dan juga N-nya sama dengan 14 gram per mol. Nah, di sini ion H plus-nya 9,5 dikali 10 pangkat minus 4 molar, jadi dapat ditentukan konsentrasi HN3-nya karena diketahui KaHN3. Maka rumusnya konsentrasi HN3 sama dengan konsentrasi H plus kuadrat per Ka sama dengan 9,5 dikali 10 pangkat minus 4 kuadrat dibagi 1,9 dikali 10 pangkat minus 5. Maka hasilnya adalah 0,0475 molar. Nah, karena kita sudah mengetahui molaritas dari HN3 atau asam hidrozoat ini, maka untuk menentukan massa yaitu konsentrasi dikali dengan MR dikalikan dengan volume. Kita masukkan angkanya, maka 0,0475 molar dikali, nah ini kan HN3-nya, maka MR-nya adalah 1 dikali 1 untuk H, ditambahkan 3 dikali 14 untuk N-nya, dikalikan 0,125 liter, karena di sini terdapat volumenya 125 ml dijadikan liter. Jadi diperoleh untuk massa HN
tiganya yang terdapat dalam larutan tersebut sebanyak 0,255 gram. Latihan soal nomor 34. Ini terdapat beberapa larutan dengan volume dan juga konsentrasi tertentu. Nah, ini terdapat Ka yang mana menunjukkan bahwa ini dia adalah asam lemah. Sedangkan untuk yang tidak terdapat nilai Ka-nya, maka dia adalah basa kuat. Jadi salah satu cirinya itu. Untuk HCl, HNO3 dan juga H2SO4 tidak memerlukan nilai Ka-nya karena mereka basa kuat, maka untuk konsentrasinya dapat langsung ditentukan. Nah, jadi dari pasang larutan yang memiliki pH yang sama ditunjukkan oleh angka berapa saja. Nah, ini kita harus mencari satu-satu nilai pH-nya. Untuk yang pertama, karena di sini HCl merupakan asam kuat, maka dapat dirumuskan untuk konsentrasi H+-nya yaitu MHCl dikali dengan N. Maka 0,1 dikalikan 1 karena HCl memiliki 1 ion H+. Maka untuk konsentrasi H+-nya sebesar 0,1 molar dan pH-nya sebesar 1. Kemudian untuk yang nomor 2, konsentrasi H+-nya MHNO3 dikali N sama dengan 0,5 molar ini dikalikan dengan 1 karena HNO3 memiliki 1 ion H+, maka konsentrasi H+-nya 0,5 molar dan didapatkanlah pH-nya 1 minus log 5. Kemudian untuk nomor 3, yaitu konsentrasi H+-nya sama dengan akar dari Ka kali MH2CO3 sama dengan akar dari 4 dikali 10 pangkat minus 7 dikalikan 0,1 sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 4 molar. Maka pH-nya sebesar 4 minus log 2. Untuk nomor 4, karena dia asam kuat H2SO4 itu, maka konsentrasi H+-nya yaitu MH2SO4 dikali N sama dengan 0,05 dikali 2 karena H2SO4 itu memiliki 2 ion H+. Seperti itu. Maka 0,05 dikali 2 sama dengan 0,1. Jadi pH-nya sebesar 1. Untuk yang nomor 5, konsentrasi H+ ini sama ya dengan angka 3 rumusnya, yaitu akar Ka dikali dengan MHF. Maka 6 kali 10 pangkat minus 4 dikali dengan 0,06 molar sama dengan 6 dikali 10 pangkat minus 3 molar. Jadi pH-nya sebesar 3 minus log 6. Nah, maka yang sama adalah nomor 4 dan nomor 1. Seperti itu. Latihan soal nomor 35. Perhatikan grafik perubahan pH larutan HX 0,1 molar selama titrasi berikut. Nah, di sini terdapat titrat yaitu berupa asam lemah karena memiliki pH mendekati 4. Kemudian untuk titrannya yaitu bersifat basa kuat karena di sini mendekati 14 nilainya. Dan titik ekuivalennya terdapat pada trayek pH di atas 8, maka di sini indikator yang tepat yaitu fenolphthalein. Kemudian titik ekuivalen ini membutuhkan volume titran sebesar 50 ml. Oke, untuk pernyataan yang pertama, titrasi terjadi antara basa lemah dengan asam kuat ini kurang tepat karena seharusnya asam lemah dan juga basa kuat. Jumlah mol senyawa yang dititrasi sebanyak 5 mmol. Nah, ini kurang bisa dipastikan karena yang diketahui hanya molaritas dari asam lemahnya, kemudian volume dari basa kuat yang dibutuhkan. Jadi untuk
bisa menentukan jumlah mol senyawa di titrasi, harusnya diketahui volume dari asam lemah sebagai titratnya. Nah, kemudian pada titik ekuivalen terjadi reaksi hidrolisis asam lemah. Ini tepat karena dari sini telah terjadi suatu hidrolisis asam lemah yang mana dia nanti menghasilkan suatu larutan yang netral kemudian menuju ke basa. Kemudian yang di indikator yang digunakan dalam titrasi adalah metil merah. Nah, ini kurang tepat karena titik ekuivalen terjadi pada trayek pH di atas 8, sedangkan untuk metil merah yaitu memiliki trayek pH 4-6. Pada penambahan NaOH sebanyak 30 ml menghasilkan larutan basa. Nah, ini kurang tepat karena pada penambahan 30 ml larutan NaOH memiliki pH sebesar 5 yang mana itu masih bersifat asam. Ya, maka untuk jawabannya yang tepat yaitu yang C. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar untuk kalian semua ya.